Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Beb. Sebelum bertanya, ana doain antum, semoga antum sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan Allah Taala, sehatul afiat, tabil ulman fi taatillah bil ibadah wa husnul khotimah, Beb. Amin. Ada satu pertanyaan bab istiqomah, Beb. Semenjak muda kita pernah mengamalkan amalan yang mana hal itu selalu kita istiqomahkan. Seiring berjalannya waktu, setelah kita menikah, punya anak 1, 2, 3, itu amalan yang dulu waktu muda itu tidak kita amalkan seperti waktu kita sebelum menikah atau baru menikah, karena faktor antara lain menghidupi keluarga atau faktor lain atau faktor kekuatan itu, istiqomahan kita itu apakah masih tercatat di sisi Allah karena faktor keluarga atau faktor usia, faktor kekuatan kita. Itu aja, Beb. Afwan atas jawabannya, disampaikan jazakumullah khairan, syukran katsir, Beb. Orang yang misalnya istiqomah membaca Al-Quran, dia nggak menghafal dengan matanya tadi itu membaca Al-Quran, kok dia ditakdir buta oleh Allah? Orang yang istiqomah misalnya sholat berjamaah di masjid, kok dia ditakdir lumpuh oleh Allah sehingga sulit, nggak ada orang bawa dia ke masjid misalnya. Bagaimana? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman, beramal soleh itu nggak terputus pahalanya. Tetap dia akan mendapatkan pahala seperti waktu matanya sehat istiqomah baca Quran. Tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid waktu kakinya masih sehat. Dia dulunya kaya, dia sering bantu, kok dia ditakdir oleh Allah misalnya sampai bangkrut, nggak punya, tetap dia mendapatkan pahala seperti dia bersedekah ketika waktu dia kaya. Itu loh enaknya. Paham ya? Tapi ketika dia mampu beralasan, loh saya nggak bisa wiritan, saya biasanya wiridnya di atas sejadah. Tapi sekarang saya ini nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saya ada tugas itu dan ini. Lah, walaupun nggak di atas sejadah kan nggak ada masalah kamu baca wirid. Yang penting keadaannya layak, di tempat yang layak. Gimana keadaan yang layak? Oh, lagi kencing sambil wirid misalnya. Ini jangan dong. Oh, di kamar mandi, di WC misalnya Anda baca Quran, ya jangan. Anda bisa berzikir itu dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ada di rumah, ada di pasar, ada di jalan, bisa, sholawat juga bisa. Tinggal kita ini mau beralasan atau mau istiqomah. Nggak ada ruginya, Pak. Kita misalnya jadi supir sambil bersholawat kan bisa. Kita jadi petani sambil baca qul huwallahu ahad kan juga bisa. Cuma nggak mau. Istiqomahnya baca Quran, nyetir istiqomahnya rokokan, nyetir rokokan ya tetap bisa kok. Nggak ia tinggal kan. Macur rokokan juga bisa. Kadang-kadang udan si rokokan. Ya heran juga saya lihat di Indonesia. Skuper gitu, mancal tuh kan baca ambil rokokan sih iso. Kenapa enggak dikirnya gitu loh, heran ya. Subhanallah, itulah ya nilainya kita itu semuanya. Untuk zikir punya alasan kita, tapi untuk yang tidak zikir kita nggak punya alasan. Nggak iso aku ninggal loh, kecut, lemes awak, bingung. Ya silakan itu semuanya Anda jawab di hadapan Allah. Kenapa kamu nggak berzikir? Kecut gak rokokan di Gusti gitu. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.